Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Eh, Pada hari ini kita kembali lagi di pertemuan TIK ya. Kali ini kita akan membahas ke bab 2, yang mana sebelumnya kita sudah membahas bab 1 ya di pertemuan meet kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas bab 2, di mana di bab 2 ini kita akan belajar prakteknya. Kalau kemarin di bab 1 kita sudah belajar pengenalan, maka di bab 2 kita akan belajar tentang prakteknya seperti apa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar dulu ya. Oke, baik. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya baik, terima kasih soleh dan soleha yang sudah bersama-sama kita membaca doa. Nah, di bab 2 ini kita akan banyak praktek ya. Praktek apa saja? Ya, yang pertama kita praktek memotong gambar, kemudian nanti kita juga praktek mengopi gambar atau menyalin gambar ya. Mengopi atau menyalin gambar itu sama. Kemudian kita juga praktek menghapus gambar seperti apa. Yang mana di kelas 2 kita juga sudah prakteknya ya. Kita juga sudah mencoba seperti apa. Nah, nanti di kelas 3 ini kita akan mengingat-ingat kembali lagi bagaimana proses-prosesnya, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian kita juga nanti di bab ini kita akan belajar shortcut. Apa itu shortcut ya? Ya, shortcut itu adalah cara pintas pada keyboard. Nah, nanti kita di sini akan belajar menggunakan cara pintasnya di keyboard kita ya, di komputer kita. Jadi bagaimana cara menyalin yang cepat, memotong yang cepat ya, menghapus yang cepat seperti apa. Nah, baik. Langsung saja kita ke bagian A ya. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukup membahas bagian A, memotong gambar. Nanti jika soleh dan soleh ada pertanyaan, bisa langsung japri ke Ustadz atau bisa langsung tanyakan di grup ya. Oke, baik. Di sini kita sudah ada contohnya ya. Contoh daripada gambar seperti pada halaman 19 ya. Silahkan dibuka halaman 19-nya. Sudah semua? Oke, baik. Jika sudah, nah, di situ ada ya contohnya ya. Nah, bagaimana sih Ustadz cara buat yang seperti itu? Ya, sama seperti di kelas 2 ya. Kita menggunakan ikon lingkaran atau ikon oval, kemudian kita menggunakan ikon bintang, kita juga menggunakan ikon bentuk hati ya. Bentuk hati ini. Nah, kita juga menggunakan heart. Ini bentuk hati. Kemudian kita bentuk star atau bentuk bintang. Nah, kemudian kita juga cari bentuk oval ya atau lingkaran. Oke, baik. Di sini sebelumnya ya, Ustadz mau tanya dulu nih, memotong gambar itu apa sih? Ya, ada yang tahu? Nah, memotong gambar itu adalah menghilangkan sebagian gambar ya. Ingat, menghilangkan sebagian gambar. Nah, kemudian membuat dan menjadikannya menjadi gambar yang baru. Ya, seperti itu. Ya, memotong gambar juga disebut dengan menghilangkan sebagian ya atau seluruh bagian gambar sehingga hanya bagian tertentu saja yang tersisa. Nah, yang mana gambar tersebut akan menjadi gambar yang baru atau menjadi beberapa bagian. Ya, contoh di sini sudah ada gambar ya. Gambar yang tadi sudah saya sebutkan, oval, bintang dan hati. Ya. Yang ini bagaimana misalnya kita ingin memotongnya? Ya, di sini bagaimana cara kita memotongnya? Nah, contoh di sini ya. Nah, ini Ustadz tidak bisa nih memotong-motong. Nah, ya,
seperti itu. Nah, misalnya Ustadz mau motong ini, mau ngambil hatinya saja ya. Contoh seperti di gambar. Kita mau ngambil hatinya saja. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Baik. Langkah-langkahnya adalah pertama-tama tentunya kita gunakan dulu icon select. Nah, icon select di sini icon select yang mana? Di sini kan ada dua ya. Icon select ada rectangular selection, ada free from selection. Ya. Yang mana yang kita pilih? Kita lihat gambarnya. Ketika gambarnya berbentuk hati seperti ini kan otomatis tidak beraturan ya. Nah, kita mau ngambil rectangular tidak mungkin ya. Jadi kita ambil free from selection. Nah, setelah kita pilih free from selection pada tab home ini ya, ada pada tab home. Nah, setelah kita pilih ini, kemudian kita arahkan mouse kita ini ya. Mouse kita ini kita arahkan ke pinggir-pinggirannya. Ingat di pinggir-pinggirannya ya. Kemudian kita gambar garis seperti ini pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelan. Tidak usah buru-buru. Karena ini gambarnya putih tidak masalah yang sebelah sini. Yang perlu ketelitian itu adalah di mana titik potongnya. Nah, di sini titik potongnya di sini. Jadi kita kembali pelan-pelan di sini. Semakin rapi, semakin bagus. Oke, cukup. Kalau sudah ketemu garisnya, kita lepas ya. Tadi Ustadz ketika menggarisnya itu Ustadz klik tahan ya. Diklik, ditahan, baru digaris pelan-pelan ya. Digeser kursornya pelan-pelan. Nah, setelah itu apalagi yang kita gunakan? Ya, sebelumnya kalau sudah ketemu dia pasti akan berbentuk seperti ini ya. Ada kotak warna biru putus-putus garisnya. Nah, kemudian kita kan ingin memotong gambar. Nah, memotong gambar itu kan menghilangkan sebagian gambar ya. Berarti kita mau menghilangkan gambar bintang sama gambar bulat ini ya. Kita mau menyimpan gambar hatinya. Oke, sekarang kita bisa menggunakan icon cut ya. Contoh yang mana sih icon cut di sini? Ada pada tab home ya. Sini ya. Kita gunakan icon cut. Nah, Ustadz gambarnya hilang. Iya, kan menghilangkan sebagian gambar. Nah, kemudian itu artinya gambar hati tadi itu sudah kita potong ya. Kita menyisakan gambar bintang, kemudian lingkaran. Nah, sekarang kita mau menempelkannya lagi. Kita mau mengembalikannya ya, bukan mau mengembalikan, tapi mau memindahkannya ya. Memindahkannya kita pindahkan ke lembar kerja yang lain atau dokumen yang lain. Baik, pertama-tama kita buka dulu ya yang baru atau dokumen baru. Kita tekan saja Ctrl New. Ini yang pada keyboard kalian bisa menggunakan Ctrl New, yang di sini bisa menggunakan tekan di sini File, kemudian New. Ya. Kemudian ini kita save saja karena tadi belum usah save, mohon maaf ya. Anggap saja sini gambar 1. Ustadz save-nya nanti di video saja. Oke. Nah, ini gambar baru ya. Lihat di sini belum ada namanya. Masih apa itu namanya tuh? Until ya, tidak bernama. Oke, baik. Selanjutnya Ustadz di sini kita pastekan yang tadi. Kita langsung tekan saja nih. Nah, maka akan muncul gambar barunya hati tadi. Oke, baik. Sampai di sini bisa dipahami? Iya, ya. Ingat, setelah memotong, kalau misalnya kita kan memotong yang ini saja, berarti kita memilih yang ini, ya. Setelah kita pilih menggunakan icon select, kita potong menggunakan icon cut, kemudian kita tempel menggunakan icon paste. Baik, sesuai janjinya Ustadz akan mengajarkan kalian untuk ini ya, shortcut. Nah, shortcut apa saja yang kita gunakan atau yang Ustadz gunakan untuk membuat gambar seperti ini? Oke, baik. Yang pertama itu adalah shortcut untuk memilih. Nah, kalau untuk memilih ini sebenarnya untuk memilih semua saja adanya ya. Kalau untuk memilih kayak tadi free from selection tadi itu tidak ada. Jadi kita harus manual. Kalau untuk memilih semuanya itu berarti dari ujung sini sampai ujung sini ya.
itu semuanya. Nah, sampai garis putihnya ini semua berakhir. Nah, itu berarti kontrol A. Ya, seperti yang disampaikan di bab 1 ya. Itu memilih semuanya yang pada lembar kerja kita. Kemudian setelah kita memilih, tadi Ustadz memotong menggunakan icon cut. Ya, icon cut atau gambar gunting ini. Nah, untuk shortcutnya, cut ini adalah menggunakan Ctrl X. Ya, huruf apa tadi? Ctrl X. Ya, sesuai seperti yang digambar ya. Itu ada tulisan di bawah, CTRL plus X. Nah, seperti itu tulisannya. Jadi cut itu kalau di keyboard menggunakan Ctrl sama huruf X ditekan bersamaan. Nah, setelah ditekan bersamaan sudah selesai. Kemudian kita buka lembar kerja baru dengan yang ada di tab file ya, menggunakan new ya. Setelah itu kita paste. Langsung saja kita tekan paste. Nah, jadi di sini keuntungannya ya. Lihat, ketika Ustaz tekan paste maka dia akan muncul gambar-gambar hati yang lain. Ya. Nah, seperti ini. Ustadz, itu ada putih-putihnya, bagaimana menghilangkannya? Ya, kalian bisa menghilangkan dengan cara menghapus ya, seperti itu ya. Terakhir untuk paste, kontrol atau shortcutnya itu menggunakan kontrol apa Ustadz ya? Untuk shortcutnya paste kita bisa menggunakan kontrol V ya, kontrol huruf V. Itu lihat tulisannya ya, kalian bisa lihat tulisannya di bawah ya. Ustaz tidak bisa menunjukkan pakai kursor. Nah, di situ muncul paste the content of the clipboard. Nah, berarti maksudnya tempelkan atau letakkan di konten yang kita salin tadi di clipboard atau di lembar kerja kita. Nah, seperti itu. Baik. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk materi kita terkait memotong ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Baik, demikian video yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Jika ada pertanyaan kalian, langsung saja japri ke Ustadz Dedi, atau kalian bisa menyampaikan di grup ya. Nanti kalian lihat saja di grup, nanti yang lainnya juga bisa memantau di grup ya. Kalian sampaikan menggunakan pesan chat ya, atau pesan tertulis. Jadi yang lainnya bisa melihat, oh ini siapa tahu teman-teman yang lain juga punya pertanyaan yang sama. Jadi Ustadz tidak perlu lagi menjawab satu-satu ya. Bisa langsung semuanya Ustadz jawab. Oke, baik, demikian Ustadz akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.